Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bapak Ibu, kita kali ini akan membahas tentang SIPD ya. Ada beberapa poin, langsung saja ya Bapak Ibu, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan melalui video ini. Poin-poinnya adalah ini. Ini adalah tahapan yang perlu dilaksanakan di perangkat daerah ya Bapak Ibu, seluruh penginputan dari awal sampai akhir. Gitu ya Bapak Ibu, dari sampai mengganti paspor, membuat akun, sampai ke validasi hasil inputan ya Bapak Ibu. Nah, kita pertama login Bapak Ibu. Nah, kita langsung aja ke tahapan yang pertama, yaitu mengganti password. Jadi masing-masing Bapak Ibu mohon setelah mendapatkan username dan password seperti yang sudah kita umumkan kemarin, mohon setelah sampai kantor langsung mengubah password yang default ya, mengubah password sesuai dengan ini masing-masing untuk mengamankan username yang dimiliki Bapak Ibu. Jadi kita masing-masing ya, kalau kita sudah punya username mohon kita amankan masing-masing. Lalu kita ke poin kedua. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat akun. Seperti yang sudah dijelaskan di sosialisasi terakhir, kalau admin paling tinggi di level perangkat daerah adalah kepala OPD. Nah, untuk membuat akun, untuk membuat akun di level OPD, maka akun yang dibutuhkan adalah akun kepala OPD. Kita akan coba praktekkan ya Bapak Ibu ya. Ini yang nomor 2 ini langsung kita praktekkan. Lalu kita masuk ke sistem informasi keuangan daerah, lalu kita masuk sebagai kepala OPD. Kalau terjadi seperti tadi, silahkan diulang Bapak Ibu. Biasanya itu hanya masalah loading yang sedikit terlambat saja. Nah, lalu kita akan masuk ke menu ini. Ini menu kepala OPD ya. Tampilan awal seperti ini Bapak Ibu. Pertama perlu dijelaskan juga, proses perencanaan itu terjadi dari awal musrenbang penyusunan raja awal sampai ke RKPD, itu proses perencanaan. Untuk proses penganggaran itu dari KUA PPAS sampai APBD terbentuk. Nah, supaya Bapak Ibu jelas, ini kita saat ini ada di tahapan KUA PPAS ya Bapak Ibu ya. Lalu kita harus memastikan, karena di tahapan KUA PPAS dan ini adalah proses penganggaran, maka kita harus pastikan kita berada di menu yang tepat. Ini penganggaran, ini 2021. Kita harus pastikan kita ada di menu tepat supaya kita bisa melakukan perubahan pada data yang ada di dalam sistem gitu ya Bapak Ibu. Kita masuk. Nah, kita akan masuk seperti ini. Nah, untuk akun kepala OPD seperti yang kita jelaskan tadi, kita harus pertama buat akun. Nah, untuk membuat akun, kita klik ini pengaturannya Bapak Ibu, sebelah kiri ini ada pengaturan, lalu pilih user, lalu ke SKPD. Nah, ini di Bapeda kita sudah inputkan semua akunnya. Nah, untuk menambahkan akun, kita klik di sebelah kanan ada tambah user, lalu klik di sini ada NIP, lalu nama, lalu ada jabatan. Di level OPD itu ada 4 level jabatan Bapak Ibu. Dari yang pertama itu adalah admin, yaitu kepala OPD, itu hanya ada 1 username di setiap OPD-nya. Yang kedua adalah kabid atau setara kabid ya, eselon 3 atau setara kabid. Yang ketiga adalah eselon 4 atau setara kasubid. Nah, lalu yang terakhir adalah staff gitu ya. Setiap jabatan ini memiliki otorisasi yang berbeda-beda Bapak Ibu. Nanti akan kita jelaskan ya otorisasinya apa saja. Nah, untuk membuat akun ini kita butuh akun kepala OPD. Nah, silahkan dimasukkan. Setiap jabatan ini punya akses yang berbeda-beda. Ini silahkan di checklist lalu disimpan. Saya tidak akan mempraktekkan karena ini sudah ada semua datanya juga. Checklist, masukkan nama ini, lalu checklist, lalu simpan gitu Bapak Ibu. Itu cara membuat akun. Masukkan semua pegawai dari staf sampai ke kepala dinas yang punya NIP Bapak Ibu. Silahkan yang punya NIP semua dimasukkan. Nanti tinggal diatur ini otorisasinya di mana saja wewenangnya ya Bapak Ibu itu. Jadi semua yang punya NIP itu tolong dibuatkan username. Itu
Itu tahapan pertama untuk membuat akun. Nah, lalu kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu menambahkan sub kegiatan beserta kelengkapannya. Kelengkapannya dalam artian ini indikator dan lain-lain ya Bapak Ibu. Gitu. Lalu untuk menambahkan sub kegiatan kita harus masuk sebagai eselon 3 Bapak Ibu. Ini menambahkan sub kegiatan tapi juga mengisikan seluruh isiannya ya Bapak Ibu. Jadi mengkoreksi seluruh isiannya. Nah, kita akan coba untuk menginputkan ya. Saat ini kita coba menggunakan eselon 3 karena sekarang ini kita menggunakan eselon 2, maka kita logout dan coba masuk menggunakan salah satu akun eselon 3. Nah, ini kita masuk sebagai eselon 3 Bapak Ibu. Tampilannya sama. Nah, kita tujuannya tadi seperti kita tunjukkan di sini adalah menambahkan sub kegiatan beserta kelengkapannya. Nah, untuk menambahkan sub kegiatan tersebut, ini kita perlu pahami juga Bapak Ibu menunya ya. Tidak seperti Simral yang menggunakan menu-menunya terbagi berdasarkan modul-modulnya terbagi berdasarkan dokumen ya Bapak Ibu. Kalau di SIPD ini menu hanya ada ini Bapak Ibu, semua dilakukan di menu-menu ini untuk semua dokumen dan untuk semua tahapan. Pembagiannya hanya dilakukan pada berdasarkan tahapan-tahapan yang dibentuk oleh TAPD gitu Bapak Ibu. Jadi ketika tahapan 1 terlewati ya kita tidak bisa kembali ke tahapan selanjutnya karena itu memang tahapan-tahapan itu dibentuk mengikuti runtutan waktu gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk menambahkan sub kegiatan, anggap saja ini masih kosong ya Bapak Ibu. Kita klik ke kegiatan dan sub kegiatan. Ini anggap saja masih kosong. Nah, kita lihat di sini ada tombol plus kegiatan lalu ditambahkan. Ini semua komponen ini harus terisi Bapak Ibu. Dari atas subunit terisi. Nah, berbeda dengan penginputan sub kegiatan atau kegiatan ya di Simral terdahulu, di sistem terdahulu, kita di SIPD ini harus dalam membuat sub kegiatan harus menghubungkan sub kegiatan tersebut ke prioritas-prioritas kabupaten kota maupun level-level di atasnya. Jadi bukan hanya jadi ketika kita menyusun sub kegiatan, kita harus hubungkan ke prioritas kabupaten kota, kita harus hubungkan ke prioritas provinsi, dan kita harus hubungkan ke prioritas nasional. Nah, di level sub kegiatan ini kita harus menghubungkan dia ke prioritas provinsi dan prioritas kabupaten kota. Nah, ketika kita klik ini Bapak Ibu, prioritas pembangunan provinsi masih kosong. Nah, ini dikarenakan provinsi sampai saat ini juga belum selesai dalam penginputan SIPD. Jadi prioritasnya belum muncul. Nah, untuk prioritas kabupaten kota ini kita sudah terbiasa ya dengan prioritas ini. Untuk Bapeda itu ada di prioritas yang ini. Lalu kita masukkan sub kegiatan. Sub kegiatan ini hanya tinggal cari Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu pengen masuk ke cetakan ya, langsung muncul list yang terkait dengan cetakan. Kalau Bapak Ibu ingin masukkan makanan dan minuman, akan muncul sub kegiatan yang terkait dengan makanan dan minuman. Tinggal klik dan pilih itu Bapak Ibu. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu urusan. Nah, ini ketika kita klik kegiatan generik ya, ini depannya XX unsur penunjang, maka akan muncul pemilihan urusan. Di mana? Karena apa? Karena penunjang dia menempel ke urusan utama dari OPD. Ketika Bapeda mengampu 2 urusan, kita harus mengarahkan sub kegiatan yang bersifat penunjang tadi ke salah satu urusan Bapak Ibu. Berbeda dengan kalau kita masukkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya teknis. Ketika kita klik kegiatan teknis, nah tidak akan muncul menu urusan karena menu urusan di kegiatan teknis sudah terpetakan secara otomatis mengacu pada Permendagri 90 gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini sub kegiatan. Lalu ada juga label tag sub kegiatan. Tag ini digunakan untuk mengelompokkan sub-sub kegiatan berdasarkan kategori tertentu. Nah, untuk saat ini kita tidak pakai, jadi kita kosongan. Dan kalau bisa juga menambahkan lebih dari 1 tag ya, Bapak Ibu. Itu. Lalu sumber dana ini diisikan sesuai dengan sumber dana kegiatan gitu ya. Lalu
lokasi di sini terdapat beberapa level. Lalu ketika kita pilih kota Cilegon, kalau kegiatannya di level kota, kita hanya tinggal perlu isikan kota Cilegon saja. Tapi kalau kegiatan ini, sub kegiatan ini berlokasi pada beberapa lokasi, kita bisa tambahkan. Misalkan ada satunya ada di Kecamatan Cibeber, lalu di Kelurahan Kedalaman, lalu kita tambah lagi, misalkan ada di Kelurahan Cilegon, di Bagendung gitu ya, lalu tambah lagi ada di mana ya. Ini sesuai dengan kebutuhan si sub kegiatan. Kalau hanya sampai level kecamatan ya hanya tinggal diisikan sampai level kecamatan. Kalau sampai level kelurahan bisa diisi, silahkan diisi sampai level kelurahan. Ini agak berbeda dengan pengisian tahun-tahun sebelumnya ya Bapak Ibu. Lalu ada di bawahnya adalah waktu pelaksanaan. Ini juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ini tolong dikoreksi Bapak Ibu. Saat ini kondisi yang terinput di dalam sistem waktu pelaksanaannya itu semua Januari sampai Desember, karena Bapeda ketika menginputkan ini tidak punya data teknis terkait sub kegiatan. Nah, akhirnya kita masukkan semua waktu pelaksanaan ini dari Januari sampai Desember. Nah, tolong di perangkat daerah masing-masing, di PTK masing-masing, tolong sub kegiatan ini di cross check. Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal yang seharusnya gitu Bapak Ibu. Kalau memang Januari, Februari sampai April, ya Februari sampai April saja gitu, tidak perlu diindikan 1 tahun. Lalu selanjutnya ada anggaran N+1 sub kegiatan. Anggaran N+1 sub kegiatan adalah ketika Bapak Ibu memperkirakan sub kegiatan ini akan dilaksanakan kembali tahun depan, silahkan dimasukkan anggarannya di tahun depan berapa, gitu ya Bapak Ibu. Ya misalkan Bapak Ibu sekarang 100 juta, lalu memperkirakan tahun depan akan ada inflasi jadi 110 juta, silahkan, bebas. Atau dianggap sama juga dengan tahun depannya, silahkan, 100 juga silahkan diisi. Silahkan diisi sesuai dengan data yang dimiliki Bapak Ibu gitu ya. Lalu ke indikator keluaran sub kegiatan, ini adalah diinputkan sesuai dengan data yang sudah diinputkan, data yang sudah diolah dari hasil pemetaan Bapak Ibu. Nah, jadi kondisinya saat ini sudah terinput dan semua sudah ada. Silahkan yang berisikan tolak ukur, target, dan satuan. Ini bisa lebih dari satu ya, sesuai dengan kebutuhan. Dan ini semua sifatnya wajib ya Bapak Ibu. Kenapa wajib? Karena demi mengantisipasi nanti ada PPTK yang ada sub kegiatan yang dilaksanakan beberapa PPTK, kami akan mencoba mengkelompokkan belanja berdasarkan output. Jadi setiap output harus menyusun belanja harus dipilah berdasarkan output. Jadi output ini wajib. Kalau tidak ada outputnya tidak bisa diinput belanjanya. Itu saya tidak akan simpan karena sub kegiatannya sudah ada. Jadi saya close. Ini adalah penginputan sub kegiatan. Gitu. Nah, kita sampai ke kita sudah sampai ke poin ketiga. Nah, kita lanjut ke poin keempat ini, mengisikan indikator program. Untuk mengisikan indikator program diperlukan akun kepala OPD. Karena ini kita menggunakan Kabit, kita logout. Kita coba masuk sebagai kepala OPD. Nah, ini kita masuk sebagai kepala OPD. Kita kembali ke tadi ya Bapak Ibu ya, kita akan mencoba mengisikan indikator program. Bagaimana cara mengisikan indikator program? Kita ke kiri, lalu cari kegiatan dan subkegiatan. Ini menu ini memang sangat sering dipakai ya. Lalu kita klik. Nah, kita perlu pahami Bapak Ibu, ini menu kegiatan dan subkegiatan. Kita lihat di sebelah kiri, di sini ada urusan Bapak Ibu, lalu ada perangkat daerah, lalu ada program dan ada kegiatan, dan di bawah ini yang biru-biru ini adalah sub kegiatan. Mohon dibiasakan Bapak Ibu, ini yang di biru-biru ini adalah sub kegiatan. Mohon dibiasakan, kita harus memisahkan diri ya. Dan ini adalah kegiatan, gitu Bapak Ibu. Nah, untuk mengisikan indikator program, pengisiannya bukan di level program Bapak Ibu, tapi di level kegiatan. Ya, bukan di program,
Jadi untuk saya ulang lagi sekali lagi, untuk mensisihkan indikator program bukan di level program dan bukan juga di level sub kegiatan, tapi di level kegiatan, di level kegiatan ini. Jadi di level kegiatan, bukan di program, bukan di sub kegiatan, tapi di kegiatan, di tengah-tengah. Kita tarik ini, Bapak Ibu, kegiatan ya. Kita tarik ke kanan. Ini kegiatan, kita tarik ke kanan. Ada tombol di sebelah, ada 2 tombol di samping kegiatan, hijau dan putih ini. Mohon berhati-hati dan bijak, atau jangan sampai iseng-iseng ya Bapak Ibu, klik tombol yang hijau. Sekali lagi saya peringatkan, jangan sekali-sekali iseng mengklik tombol yang hijau. Kenapa? Itu akan saya jelaskan nanti, tapi tolong jangan diklik tombol yang hijau. Untuk mengisikan indikator program, isi tombolnya di sebelah kiri tombol hijau, bukan tombol yang hijau. Ini tolong jangan disentuh dulu. Nanti kita jelaskan ya kenapa ya Bapak Ibu. Kita klik tombol yang ini. Nah, di sini kita akan dimunculkan dan pada menu-menu. Nah, ini kebetulan Bapeda sudah terisi semua. Jadi harusnya Bapak Ibu tolong diperiksa dari atas ke bawah, mana yang masih kosong tolong diisikan. Ini subunit urusan, ini akan otomatis terisi ya. Lalu indikator program, inilah yang diisi oleh Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat di sini satu kegiatan itu menempel mendukung satu indikator program. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih salah satu indikator programnya supaya terinput ke dalam sistem. Jadi tinggal pilih aja salah satu. Ini sebenarnya sedikit berbeda dengan pola RPJMD kita, Bapak Ibu. Pola RPJMD kita itu satu kegiatan itu bisa mendukung beberapa indikator program. Tapi SIPD sangat kaku dalam hal cascading. Jadi satu kegiatan itu hanya bisa mendukung satu indikator program. Satu indikator program itu bisa didukung oleh beberapa kegiatan, tapi satu kegiatan hanya boleh mendukung satu indikator program. Itu perlu diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Ini karena kegiatannya adalah perencanaan evaluasi, jadi maksudnya di yang ketersediaan data. Lalu kelompok sasarannya adalah kelompok sasaran ini adalah terkait dengan kelompok sasaran kelompok dari sasaran kegiatan. Jadi contohnya misalkan ada pelatihan untuk masyarakat umum, berarti kelompok sasarannya adalah masyarakat Kota Cilegon gitu Bapak Ibu. Misalkan ada acara sosialisasi untuk tukang ojek gitu ya Bapak Ibu, berarti kelompok sasarannya adalah tukang ojek di Kota Cilegon. Dan ini terkait ini adalah ada kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, berarti sasarannya adalah proses ya, berarti sasarannya lebih ke perangkat daerah yang dimaksud. Jadi kalau di sini adalah Bapeda Kota Cilegon. Ini saya perbaiki ya Bapak Ibu. Nah, kalau tadi di level sub kegiatan itu kita menghubungkannya ke prioritas provinsi dan prioritas kota, di level kegiatan kita menghubungkan ini ke prioritas nasional Bapak Ibu. Ini wajib juga. Jadi ketika di level kegiatan sambil menginput indikator program, kita juga menghubungkan kegiatan ke prioritas nasional. Kalau di Bapeda yang ini ya, gitu Bapak Ibu. Itu dia. Nah, selanjut ke menu keisian selanjutnya adalah indikator keluaran kegiatan dan indikator hasil. Nah, ini perlu dijelaskan juga Bapak Ibu. Kita biasanya mengenal program dan kegiatan tanpa ada sub kegiatan ya Bapak Ibu. Nah, kondisi saat ini ada program, kegiatan dan sub kegiatan. Indikator program itu menempel ke level program. Sedangkan indikator kegiatan berpindah ke indikator sub kegiatan. Nah, melihat kondisi baru ini, indikator kegiatan pada format Permendagri 90 ini belum ada di dokumen manapun yang kita punya Bapak Ibu. Jadi indikator kegiatan itu belum ada. Mau tidak mau kita harus bentuk indikatornya kita bentuk sendiri indikatornya secara manual. Nah, untuk mempersingkat waktu, indikator keluaran kita seragamkan gitu. Indikator keluaran dari kegiatan itu kita seragamkan, indikatornya adalah rata-rata capaian sub kegiatan pada kegiatan bersangkutan. Jadi kalau ini kegiatannya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, maka indikator keluarannya adalah rata-rata capaian sub kegiatan pada kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Targetnya 100%. Ini ya Bapak Ibu ya. Nih.
Lalu ada juga indikator hasil kegiatan. Indikator hasil kegiatan kita pakai langsung capaian kinerja dari kegiatan yang dimaksud. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau di tolak ukur kalau di output keluaran kegiatan itu rata-rata capaian dari sub kegiatan di bawahnya. Kalau indikator hasil capaian dari kegiatan itu secara langsung dengan target yang sama yaitu 100%. Ini saya simpan ya. Nah, gitu. Dan akan tersimpan di dalam sistem. Itu penginputan indikator program Bapak Ibu. Kita sudah sampai ke poin 4. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin 5 Bapak Ibu. Nah, di poin 5 ini untuk menambahkan rincian belanja itu kita harus masuk ke sebagai eselon 4 atau staff. Nah, tapi bukan sembarang eselon 4 atau staff. Yang bisa menginput rincian belanja adalah eselon 4 atau staff yang sudah ditunjuk oleh eselon 3. Sudah ditunjuk dalam hal ini adalah disetting oleh eselon 3 sebagai operator untuk menginput sub kegiatan yang dimaksud. Jadi untuk mengisikan rincian belanja, ini ya Bapak Ibu ya. Untuk mengisikan rincian belanja, kita harus men-setting operator dengan menggunakan akun eselon 3. Jadi kita contoh ya. Kita masuk sebagai eselon 3. Nah, ini masuk eselon 3 lalu kita ke kegiatan dan sub kegiatan. Lalu kita lihat di bawah nih Bapak Ibu. Kita lihat ini di bawah, kita tarik di sub kegiatan ya. Ini sub kegiatan, lalu ke kanan. Nah, kita lihat di sini ada set operator, lalu kita klik. Nah, ini sudah ada operator yang dimaksud. Kita akan coba menginputkan di salah satu ya Bapak Ibu ya. Contoh di sini kita akan coba. Nah, kita pakai akun orang. Kalau melihat ini adalah maksimal yang bisa menjadi menginputkan belanja itu maksimal 2 orang dalam satu sub kegiatan. Jadi kita masih, kalau ini baru satu kita bisa tambahkan lagi Bapak Ibu, tambahkan lagi siapa yang dimasukkan gitu ya. Tambahkan misalkan ini, bisa tambahkan ini, nanti dia akan muncul 2 orang. Itu juga ketika ini masih kosong silahkan ditambahkan. Jadi saya akan coba salah satu. Lalu kita masuk sebagai eselon 4 tadi yang ditunjuk sebagai operator. Nah, ini kita masuk sebagai eselon 4 yang ditunjuk untuk menginput belanja. Tadi adalah belanja yang ditunjuk adalah ini. Nah, saya coba dulu ke yang lainnya Bapak Ibu, contoh ini. Nah, kita coba di rincian. Nah, di sini ketika saya mencoba di kegiatan yang tidak yang tidak wewenangnya tidak diberikan ke saya, di sini tidak ada tombol apapun. Jadi tombol apapun. Tapi ketika saya mencoba membuka detail rincian di kegiatan yang memang diberikan rinciannya ke saya, maka tombol ini akan muncul komponen dan arsip ini tambah komponen. Nah, di sini kita lihat masih kosong. Untuk menginput belanja, kita klik plus. Gitu, Bapak Ibu. Nah, kita akan coba menginputkan di sini. Nah, kita lihat tombol komponennya sudah muncul. Ya, Bapak Ibu. Nah, kita tinggal plus untuk menginputkan belanja, kita tinggal klik tombol plus. Nah, di sini ada pilihan start sub kegiatan atau paket pekerjaan. Nah, untuk ini saya akan coba yang non pemaketan dulu ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Atau kita coba buat baru. Misalkan alat tulis kantor ya. Kita coba yang non pemaketan dulu. Itu kita coba non pemaketan. Kalau non pemaketan muncul, ini akan tersimpan lalu akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul ya, tinggal kita pilih alat tulis kantor. Ini settingnya non pemaketan, jadi dia langsung turun ke bawah. Nah, untuk ATK itu ada biasa. Ini ada 4 standar harga Bapak Ibu.
Seperti yang sudah kita sampaikan di sosialisasi kemarin, di SIPD ini tidak ada belanja yang diinputkan tanpa tidak ada belanja yang diinputkan secara manual tanpa menggunakan standar harga. Jadi semua harus menggunakan standar harga. Dan ada 4 jenis standar harga di SIPD: SSH, SBU, ASPK, dan ASB fisik. Ini sudah dijelaskan juga oleh BPKAD. Untuk SSH itu yang membentuk aset dan persediaan, SBU itu selain itulah, kita anggap selain itu ya. ASPK itu adalah untuk pemeliharaan aset, lalu ASB fisik itu untuk pengadaan aset gitu Bapak Ibu. Gitu. Lalu ada belanja-belanja memang yang diperbolehkan untuk menginput tanpa standar, yaitu ini: hibah, bansos, BOS, gaji, blut, pembebasan lahan dan sewa lahan. Ini boleh menggunakan tidak boleh diinput secara manual tanpa standar harga. Selain itu harus pakai standar harga. Kembali lagi ke penginputan, kita lihat di sini alat tulis kantor, berarti kemungkinan ada di SSH. Lalu kita pilih rekeningnya, alat tulis kantor, klik ya. Lalu kita klik searching ini, lalu kita muncul semua ATK-nya Bapak Ibu. Contoh, saya akan ketik kertas gitu ya. Nah, kita lihat ini kertas A4 F4 ini sudah muncul, jadi kita tinggal pilih. Misalkan kertas F4 biasa ya, kertas F4. Nah, ini muncul semua di sini, ada komponennya dan spesifikasinya, lalu harganya. Ini tidak bisa diedit. Saya coba edit, tidak akan bisa diedit. Gitu Bapak Ibu. Jadi tinggal memasukkan ini. Nah, setelah itu ada kolom keterangan. Nah, Bapak Ibu, dalam penginputan belanja banyak yang datang ke Bapeda lalu nanya, ini saat ini kondisi realnya adalah ada kegiatan yang dipegang oleh beberapa PPTK gitu ya, lalu bagaimana nanti penginputan belanjanya. Nah, saya akan coba contohkan ya Bapak Ibu. Maka dari itu Bapeda mengantisipasi mencoba mengantisipasi hal itu dengan cara menggunakan menggunakan keterangan tadi, tapi berdasarkan output Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan menginput belanja berdasarkan output kegiatan. Jadi misalkan di sini ada 6 output, berarti belanja tadi akan dikelompokkan berdasarkan output ini. Nah, sebagai contoh, ini sub kegiatan yang tadi yang dikerjakan ini ya Bapak Ibu ya. Contohnya ini ya. Tadi kita sudah mencoba memasukkan, kita akan coba misalkan ini jumlah dokumen RKPD 2002 yang disusun. Ini akan kita coba tambahkan ini. Apakah ada di sini di keterangannya? Di sini belum ada, berarti saya tambahkan. Itu simpan. Lalu ini masuk ke ini tadi jumlah RKPD 2002 yang disusun. Nah, ketika ini ada tombol-tombol pajak Bapak Ibu. Ini adalah untuk memasukkan unsur pajak dalam belanja. Sebagai contoh, ini ATK misalkan melebihi dari 1 juta, pajak yang dimaksud di sini adalah PPN ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang selain PPN, tidak perlu diperhitungkan. Jadi ketika ada item belanja yang kita input ini itu memenuhi syarat atau memang harus wajib menggunakan PPN, berarti tinggal klik tambahkan pajak, lalu PPN-nya akan terhitung secara otomatis. Contoh ini kertas ya, berarti saya masukkan kertas, berarti tinggal kita masukkan misalkan 30 rim itu, lalu kita taruhlah 30 rim, berarti jangan 30 deh, 50 rim, lalu kita tambahkan pajak ya, kita simpan. Nah, di sini akan muncul kertas ya Bapak Ibu, satuannya rim 50 rim, nah harganya 66.000 dan pajaknya langsung otomatis masuk ketika kita klik tadi pajak. Itu Bapak Ibu ya. Nah, karena di atas 1 juta PPF ini, makanya dia menggunakan pajak seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat di sini belanja yang sudah terinput di sini terpilah berdasarkan OPD. Terpilah berdasarkan output. Nah, ini yang kami harapkan Bapak Ibu. Jadi nanti dalam ATK ini ada beberapa isian, misalkan output A, output B, output C sesuai dengan belanjanya. Itu jadi nanti dalam ini ketika ada beberapa PTK pun masih bisa
bagi gitu ya Bapak Ibu ya, terlihat pembagiannya. Itu Bapak Ibu, ini untuk yang non pemaketan. Lalu kita coba lagi satu lagi, misalkan ATK lain yang sifatnya pemaketan. Sebagai contoh mungkin ATK lagi Bapak Ibu, tapi ini kan ATK non pemaketan ya. Lalu kita buat lagi ATK yang pemaketan pekerjaan. Contoh belanja ATK pemaketan. Lalu kita pilih misalkan ini kan barang ya kalau ATK, jadi dia misalkan dia penjualan langsung, simpan. Nah, nanti akan muncul di sini ATK pemakaian. Kita klik, misalkan ini SSH ya, lalu ini alat tulis kantor, itu ATK karena ATK. Lalu klik ini tadi atas M4 sudah, kita coba yang kertas A4 bahkan ya Bapak Ibu. Lalu keterangannya ini sama, ini coba kita anggap di RKPD ya. Lalu kita anggap misalkan 70 rim, banyak, kita coba banyak. Tuh. Nah di sini di koefisien ini ada beberapa volume dan satuan ya Bapak Ibu, ini bebas dan sifatnya ini makin ke bawah itu mengkali. Jadi misalkan sebagai contoh kita menyediakan belanja mamin, makanan minuman, itu biasanya kan satuannya orang dan kali gitu ya, misalkan rapat gitu ya, misalkan 20 orang rapatnya itu dilaksanakan 5 kali, berarti tinggal memasukkan volume di 1 dan 2, volume yang pertama 30 orang, di volume kedua 5 kali, dan itu akan mengkali ya, 30 kali 5, jadi nanti koefisiennya akan menjadi 150 orang kali gitu Bapak Ibu, seperti itu. Tapi karena ini ATK dan tidak ada satu volume satuan kedua, jadi kita langsung begini. Lalu kita coba simpan gitu. Nah ini akan terpilah lagi ATK yang non pemaketan, ATK yang pemaketan, lalu ini berdasarkan dokumen Bapak Ibu, berdasarkan output. Itu Bapak Ibu, itu untuk penginputan belanja ya, inputan belanja. Ada lagi ya, sepertinya sih sudah. Nah kembali lagi ke sini. Nah yang ingin saya tekankan lagi di inputan belanja ini, Bapak Ibu harus memperhatikan inputan belanja ini berdasarkan output yang sudah ada di sistem Bapak Ibu. Ini file ini akan kita sebarkan, Bapak Ibu bisa cek di sini. Ini semua OPD ada di sini ya Bapak Ibu ya. Ini hasil pemetaan. Jadi Bapak Ibu harus cross check, misalkan sub kegiatan A ini outputnya apa aja dan ini anggarannya berapa di masing-masing output. Tolong diperiksa kembali di sini, di cross check seperti ini tadi ya. Jadi kita tinggal mengikuti ini aja penginputan belanjanya supaya tidak ada output yang belanjanya tidak muncul. Jadi semua output yang ada itu harus ada belanjanya, jangan sampai tertinggal, karena kalau tidak ada belanjanya nanti tidak akan konsisten dengan RKPD gitu Bapak Ibu. Itu yang perlu ditekankan di belanja. Lalu kita lanjut ke proses selanjutnya. Tadi sudah proses kelima ya Bapak Ibu, kita lanjut ke yang ke-6. Proses yang ke-6 ini adalah proses validasi inputan OPD oleh kepala OPD. Jadi kita harus masuk sebagai kepala OPD. Di sini kita masih sebagai staff ya, kita logout. Lalu kita masuk lagi kembali sebagai kepala OPD. Nah, untuk validasi tadi, kepala OPD harus masuk ke menu kegiatan subkegiatan. Lalu masuk ya, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini, ini sudah mulai terisi. Nah, inilah fungsi dari tombol hijau yang tadi Bapak Ibu. Kita perlu jelaskan dulu ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini di kolom-kolom ini sama dan dengan di atasnya. Di sini ada batasan pagu. Batasan pagu itu ada di atas di level OPD, ada di sini di level subkegiatan ada di sini. Batasan pagu adalah pagu yang ditetapkan oleh Bapeda untuk mengontrol penginputan belanja oleh OPD.
Jadi batasan pagu ini adalah nilai maksimal yang bisa diinput oleh OPD dalam menginput belanja dan subkegiatan. Jadi tidak bisa melebihi ini. Karena saat ini setting kita lihat settingnya di OPD di sini nilainya segini yang muncul ya, dan di OPD di subkegiatan 00. Jadi di setting pagu batasan pagu ini mati kondisinya, kalau kita lihat ini kondisinya mati di level subkegiatan, tapi dia terkunci di level OPD. Itu Bapak Ibu kondisinya itu. Yang kedua adalah pagu validasi. Nah, pagu validasi adalah pagu yang dipakai oleh admin level kota, dalam hal ini TAPD, yang dipakai oleh TAPD dalam menyusun dokumen-dokumen penganggaran maupun perencanaan. Jadi yang dipakai bukan nilai rincian ini Bapak Ibu yang dipakai, tapi nilai pagu validasi ini. Jadi nilai inilah yang dipakai oleh TAPD gitu. Lalu gimana caranya gitu kan, kalau kondisinya adalah sekarang gini, ketika ini terjadi, ini rincian belum ada, nah nanti ketika selesai angkanya berubah, untuk merubah pagu validasi sesuai dengan nilai rincian digunakanlah tombol validasi ini, tombol hijau. Jadi nanti Bapak Ibu menginput nilai rincian ini akan naik ya Bapak Ibu, naik, nanti akan sama atau mendekati gitu ya, sama atau mendekati dengan pagu validasi, diinput naik. Ketika sudah sama atau mendekati pagu validasi, baru Bapak Ibu klik ini. Ketika klik hijau ini, angka yang tadinya di rincian tadi, ini saya beri contoh ya Bapak Ibu. Kita buka semua. Nah, angka yang tadinya ada di rincian ini Bapak Ibu, ketika kita klik hijau ini, dia akan berpindah ke pagu validasi dan menjadi pagu validasi yang digunakan oleh TAPD dalam menyusun dokumen perencanaan maupun penganggaran. Jadi konsep dari validasi adalah kepala OPD memverifikasi atau memvalidasi hasil input rincian oleh kepala bidang maupun oleh eselon 4 dan staf menjadi pagu validasi yang dikirim ke TAPD. Jadi kepala OPD menyetujui hasil inputan untuk mengirimkan pagu tersebut ke TAPD. Itu konsep validasinya. Nah, yang terjadi, yang perlu dihindari adalah mengklik tombol ini ketika rinciannya belum terinput. Ketika rinciannya ini belum terinput oleh Bapak Ibu klik ini, maka nilai 0 yang ada di rincian ini akan terbawa ke pagu validasi dan pagu validasinya hilang. Ini yang kita khawatirkan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, kalau rincian belanjanya belum terinput, ini masih 0 seperti ini, jangan berani-berani mengklik tombol hijau. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita tekankan sekali lagi, jangan mengklik tombol hijau kalau rinciannya belum selesai terinput. Gitu Bapak Ibu. Kalau sudah, baru klik, baru nanti pagunya akan terupdate menjadi pagu validasi. Itu Bapak Ibu, saya juga nggak bisa mencontohkan untuk validasi. Nah, itu kita sudah sampai semua tahapan ya. Sudah semua tahapan ini kita contohkan Bapak Ibu, sampai di situ saja tutorial ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, inputan ini semua proses ini idealnya dilakukan oleh masing-masing pejabat yang berwenang, dalam hal ini PPTK-nya masing-masing atau orang yang ditunjuk oleh kepala bidang. Dan satu username itu hanya bisa dipakai di satu komputer. Jadi mohon untuk mempelajari sistem, tolong gunakan akun masing-masing. Jangan gunakan akun kepala dinas, jangan gunakan akun kabit. Gunakan akun masing-masing terlebih dahulu untuk mempelajari, lalu pelajari otorisasinya ya Bapak Ibu, baru praktek untuk mengisikan. Akun kepala dinas tolong digunakan hanya sebagai digunakan secara terbatas sesuai kebutuhan gitu Bapak Ibu, akun kepala dinas, karena akun kepala dinas ini memiliki kemampuan untuk merubah pagu. Ya Bapak Ibu, mohon hati-hati. Jadi untuk belajar pakai akun sendiri atau boleh pakai akun selevel di atasnya, asal jangan akun kepala dinas. Mohon berhati-hati dengan akun kepala dinas atau admin OPD. Itu aja Bapak Ibu, terima kasih.
Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.